Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi sama-sama kita lafazkan seringan-ringannya ucapan solawat. Kata Habib Munzir Al-Musawwa, ucapkanlah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Ustadz, kalau ada orang bersolawat sampai untuk Rasulullah saja, apa yang dia ucapkan? Allahumma salli ala Muhammad, tapi tidak disebutnya wa ala ali Muhammad. Sah nggak solawatnya Pak Ustadz? Sah. Tapi apa kata ulama? Sebakhil-bakhilnya orang, sekikir-kikirnya orang. Siapa mereka? Orang yang mau bersolawat untuk Rasulullah tapi tak mau bersolawat untuk keluarga Rasulullah. Maka karena itu kita sempurnakan solawat kita. Apa ucapannya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih segar-segarnya, masih fresh-freshnya, masih baru-barunya masuk di tahun 2022. Yang pertama, Ustadz ingatkan, orang buatlah acara di malam pergantian tahun, nama acaranya muhasabah. Betul? Apa artinya? Menghitung-hitung diri. Muhasabah, hisab, hitung. Dihitung-hitunglah diri ini. Apa yang dihitung Pak Ustadz? Orang selama ini hanya sibuk menghitung dosanya. Orang selama ini hanya sibuk menghitung salah silapnya. Ada yang jamaah lupa menghitung. Apa itu? Dia lupa menghitung hartanya. Haul nisab, syarat orang berzakat dua. Yang pertama haul setahun, yang kedua nisab batas ukurannya. Siapa yang punya 20 keping dinar, kata Nabi, duit di masa Rasulullah itu cuma dua, nggak ada duit kertas, yang ada hanya duit apa nama itu, koin, ya, koin. Duit perak, koin perak namanya dirham. Koin emas namanya dinar. Ada nama jamaah nih Bu Dinar? Hah? Kalau ada nama jamaah itu Bu Dinar, tengoklah jarinya, pasti banyak emas. Ya, bagus itu ibu kasih nama anak. Siapa nama anak ibu? Dinar. Apa artinya itu? Emas. Mudah-mudahan macam emas dia, berharga. Apa kata Rasulullah? Siapa yang punya, kalian hai sahabatku, 20 keping dinar, berarti bukan duit perak, duit emas. Siapa yang punya 20 keping, keluarkan zakatnya 2,5%. Berat satu koin dinar 4,25 gram.
Berat duit dinar, koin dinar 4,25 gram. Kata Nabi berapa? 20. Siapa yang punya 20 koin dinar, uang dinar 20 biji, keluarkan zakatnya 2,5%. 4,25 kali 20. Dapatlah rumus oleh ulama, siapa yang punya duit dalam setahun, penghasilannya, pendapatannya berapa nilainya? 85 gram emas, maka ibu wajib keluarkan zakat 2,5%. Ibu hitung-hitunglah dari Januari 2021 ke Januari 2022. Kita akan di Januari nih, di awal tahun. Ibu hitung dari Januari 2021 ke Januari 2022, setahun. Ada nggak ibu dapat duit 85 gram emas nilainya? Ada? Sebenarnya jamaah itu bingung karena dia tak menghitung. Betul? Nah, jadi kenapa tausiah ini disampaikan di awal tahun ini oleh Ustadz? Agar ibu mulai dari Januari ini ibu hitung pendapatan suami, tambah pendapatan ibu, tambah usaha depot air minum di sana, tambah rumah kos-kosan 16 pintu di sana, apalagi usaha ibu, tambah juga usaha jual baju online. Kumpul, catat itu setiap minggunya, catat itu setiap bulannya. Nanti dalam setahun totalkan, rupanya dapat 250 juta. Udah kena zakat apa belum? Sudah. 85 gram emas. Sekarang emas di Genta berapa 1 gram? Hah? Loh, berapa? Oh, sama dengan di Tunas ya. Saya pikir beda. Nah, 850 biar mudah ngitungnya, biar enggak rusak pula kepala kita sore ini payah menghitung. Kita bulatkan aja lah, 1 juta. Ya. 1 gram 1 juta. Kata ulama 85 gram emas. Berarti dapat duit dalam setahun 85 juta. Tapi harga yang tadi itu yang pas ya. Nah, ibu hitung, ibu jumlahkan, ibu kalikan. Siapa yang dapat duit dalam setahun 85 juta, maka keluarkan zakatnya wajib 2,5%. Zakat itu sodakoh wajib. Garis besarnya sodakoh bercabang 2. Ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib itu 1 aja, zakat. 2, zakat itu bagi lagi tuh, zakat mal, zakat fitrah. Kesini bercabang sodakoh sunat. Apa itu? Infak, wasiat, hibah, wakaf. Itu dia. Infak, wakaf, hibah, wasiat. Ada jamaah bertanya, Pak Ustadz, apa bedanya hibah dengan wasiat? Wasiat dibagikan setelah yang berwasiat itu meninggal. Hibah langsung diserahkan. Siapa yang berhibah langsung diserahkan, bisa langsung dimiliki, bisa langsung dipakai. Contoh, satu orang kaya, Pak Haji itu kaya, dihibahkannya 1 rukonya di tepi jalan sana untuk usaha masjid syuhada, biar masjid ini tidak terlalu risau memikirkan dana-dana untuk memperbaiki masjid, untuk kesejahteraan jamaah masjid. Buatkan usaha itu, ruko di sana, kata Pak Haji ini aku hibahkan
Datanglah itu ke kantor KUA, ada tuh petugasnya di sana, buat surat hibah, langsung bisa dimiliki. Kalau wasiat tak bisa. Ada Pak Haji mewasiatkan, nah itu ruko di sana aku wasiatkan untuk masjid syuhada. Itu belum bisa dipakai langsung karena belum meninggal. Ada pengurus nih, itu gimana ceritanya Pak DKM yang dikatakan Pak Haji di sana? Itulah Pak Ustaz, belum mati-mati juga Pak Haji itu. Jadi kalau dia ngomong wasiat harus diserahkan setelah itu bedanya ya. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Pak Ustaz kalau infak apa Pak Ustaz? Infak itu dari kata nafako, artinya harta. Beda dengan sodako. Sodako itu umum, makanya senyum kita pada saudara kita bisa disebut sodako, betul? Makanya kalau ada masjid buat kotak, jangan ditulis kotak sodako, buat kotak infak. Kalau ditulis kotak sodako, tengoklah betapa banyak bapak-bapak yang tersenyum aja dia nengok kotak itu. Lewat depan dia senyum dia. Siapa kawannya? Apa bapak tak isi senyum aja? Senyum itu juga sodako. Makanya ditulis kotak infak, baru duit yang masuk ke dalam harta. Gitu ya. Nah ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama yang perlu kita hisab, yang perlu kita hitung-hitung, yang perlu kita muhasabahi di awal tahun ini adalah, yang pertama, ibu hitung pendapatan ibu, gaji ibu, penghasilan ibu dengan keluarga seluruhnya dari Januari 2021 ke Januari 2022. Kalau sudah berjumlah sampai batasnya 85 gram emas, maka keluarkan zakatnya 2,5%. Berapa 85 gram emas? 85 juta. Coba nanti mulai dihitung-hitung ya. Kalau tak tahu lagi kami gimana Pak Ustadz? Oke, yang berlalu apa boleh buat. Kalau memang tak bisa lagi, ribet betul nampak menghitungnya, sodakoh aja dulu. Mulai sekarang karena kita sudah ngaji, mulai sekarang karena kita sudah berilmu, maka mulai Januari ini nanti malam beli buku besar double folio, macam kita belajar akuntansi dulu waktu sekolah. Ada buku itu kan? Judulnya apa Pak Ustadz? PRT, pemasukan rumah tangga, atau penghasilan, terserahlah judulnya. Tulis, nanti ditotalkan. Pak Ustadz, itu kami totalkan setelah kami, jamaah ini kan tanya, itu hasil kotor apa hasil bersih Pak Ustadz? Yang 85 tadi tersisanya itu setelah bersih. Saya bertanya, maksud ibu bersih itu apa? Maksudnya Pak Ustadz setelah dibayar-bayarkan yang ini, cicil-cicilan. Oh, yang kotor gimana? Yang kotor semuanya masuk, belum lagi bayar-bayar ini. Yang betul yang mana? Yang bersih apa yang kotor? Banyak juga yang bilang yang bersih lah Pak Ustadz. Kalau ibu ambil standar yang bersih, satu kota Batam ini tak ada orang yang layak zakat. Kenapa? Dapat pun bapak tuh gaji atau penghasilan setiap bulan 30 juta sebulan. Sebulan bersih 30 juta masuk. Tapi setelah dihitung-hitung, setelah dikeluarkan cicilan rumah, bayar listrik, bayar air, bayar motor, bayar sewa ruko, bayar kredit mobil, hitung tinggal 1.500.000. Atau dihitungnya tuh 1.500.000 tuh nanti 12 bulan, mana sampai 85 juta. Makanya satu kota Batam ini tak ada orang, semua orang akan mengatakan saya ini belum layak zakat Pak Ustaz. Setelah hitung-hitung penghasilan rupanya cuma 40 juta Pak Ustaz. Jadi yang benar itu adalah hasil kotor. Ibu jangan hitung-hitung sama Allah. Ini orang yang mengatakan hasil bersih lah Pak Ustaz. Ini orang hitung-hitung sama Allah. Ibu kalau hitung-hitung sama Allah, nanti Allah hitung-hitung pula sama ibu, dikasihnya ibu napas tengah. Mau? Nah, jadi
yang benar itu adalah hasil kotornya. Berapapun dapat, keluarkan zakatnya. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, paling elok kami keluarkan zakat kami itu per tahunnya atau boleh per bulan? Bagusnya yang mana? Bagus ya. Kaedah hukumnya keluarkannya itu sekali setahun per tahun. Tapi kata ulama, kalau ada orang yang mempercepat pembayaran zakatnya sebelum haulnya tadi, lebih utama. Sebagian ulama yang berpendapat lebih utama. Kenapa? Betapa banyak orang yang zakatnya per bulan lancar daripada dikumpulkannya setahun. Contoh, yang punya duit dalam setahun 4 juta gajinya setiap bulan, kalau 1 kali 1 juta saja 25.000, 2,5%-nya berarti yang punya duit sekali sebulan dapat masuk gaji penghasilan 4 juta saja, maka keluar zakatnya berapa? 100.000. Ibu keluarkan setiap bulan 100.000 zakatnya nih, 100.000, 100.000, 100.000. Daripada orang keluarkan zakatnya sekali sebulan. Pak Ustadz, kan jumlahnya sama aja tuh Pak Ustadz, kami keluarkan 100.000 sebulan, nanti kami keluarkan 1.200.000 nanti di ujung tahun. Jumlahnya kan sama. Jumlahnya sama, setannya beda. Ibu tengoklah tuh duit 4 juta, ibu pejamkan mata, ibu ambil 1, sisihkan, buka lagi mata, tak berbeda onggoknya, tak berbeda, nampak macam tadi aja, betul? Daripada ibu setahun lalu diambil duit 1.200.000, menetes air mata. Udah mau pergi ke Basnas atau ke lembaga zakat, mungkin ada masjid yang punya lasnya, mau bayar zakat atau mencari langsung fakir miskinnya, udah mau membayar, disapa pula sama tetangga, kemana Bu, rapi betul, mau bayar zakat, berapa duit? 1.200.000. Tambah sedikit lagi dapat Vivo. Goncang lagi, betul? Iman itu kan naik turun. Ketika disapa kawan macam tadi, langsung drop imannya, langsung turun imannya. Iya juga ya, besok kawan inilah saya beli Vivo katanya. Akhirnya tak jadi bayar zakat. Nah ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inti dari zakat itu semua adalah bukan karena untuk memperkaya Allah, bukan untuk memperkaya anak yatim, tak kaya orang gara-gara zakat ibu tunda, tapi ini untuk diri kita sendiri. Apa kata Allah dalam Quran? In ahsantum ahsantum li anfusakum wa in asatum falaha. Siapa orang yang berbuat baik kepada orang lain, syariatnya nampak dia yang berbuat baik itu kepada orang, tapi hakikatnya dia sedang berbuat baik untuk dirinya sendiri. Wa in asatum falaha. Siapa orang yang berbuat zalim pada orang lain, siapa orang yang menganiaya orang lain, ada jatah, ada hak anak yatim fakir miskin, ada hak orang-orang terlantar, ada hak masjid, ada hak musola, macam-macam, ada yang bisa dia berikan dan layak dia bayar zakat, ada duit yang mau dia sodakohkan, tapi ditahan-tahannya, aniaya juga namanya. Jadi ibu jangan katakan menganiaya orang itu hanya mukul dia, nendang dia, bunuh dia, bukan itu. Menganiaya itu maksudnya berbuat zalim. Zalim itu apa? Menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu makna zalim. Jadi zalim itu menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Seharusnya duit tadi sudah berada di tangan fakir miskin, tapi ibu tahan. Itu ibu tak menempatkan sesuatu pada tempatnya, zalim. Wa in asatum falaha. Siapa saja orang yang berbuat zalim, syariatnya nampak dia menzalimi orang, tapi hakikatnya
dia menzolimi dirinya sendiri. Coba aja lah itu yang jatah fakir miskin, jatah anak-anak yatim, jatah orang-orang susah, jatah masjid musola itu tetap ibu simpan-simpan. Duit itu tersimpan di rumah. Perasaan ibu setiap hari tak tenang dibuatnya. Siapa yang menurunkan ketenangan? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketenangan itu lahir dengan kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Awal dari agama itu adalah mengenal Allah. Kalau ibu kenal dengan Allah yang maha pengasih, maha pemurah, maha penyayang, ya Razzaq, maha yang memberikan rezeki, maka tak ada orang yang pelit, tak ada orang yang kikir, tak ada orang yang bakhil, karena dia takut hartanya berkurang gara-gara dia bayar zakat. Kenapa dia tak mau sedekah? Kenapa dia pelit betul? Kenapa dia bakhil? Kenapa dia cekik? Kenapa dia kikik belapi? Kenapa dia sempilik karyang? Kenapa lah orang itu tak mau berbagi dengan orang? Karena dia tak kenal dengan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ilmu keyakinan bahwa Allah itu akan memudahkan urusan siapapun yang memudahkan urusan saudaranya. Kalau kita beri, Allah juga akan beri kita. Kalau ibu tahan, ibu pelit, Allah juga akan tahan rezeki dan nikmatnya untuk kita. Di awal tahun ini, apa kerja kita ibu? Mulai membeli satu buku. Judulnya apa? Buku pemasukan, buku rizki Allah. Terserahlah ibu beri nama apa, pokoknya itu semua duit-duit masuk, kumpul, jangan sampai ada yang terlewat. Nanti di total di Januari 2023 total senilai 85 gram emas. Ini tolong diingat-ingat baik-baik ya. Banyak jamaah ini saya sepulang pengajian ini di chatnya lagi, Pak Ustadz tadi berapa Pak Ustadz katanya. Tolong diingat-ingat, 85 gram emas. Ingat-ingat, 85. Jangan pulang dari masjid ini berubah jadi 58. 85. Ya. Dari mana dalil 85 itu Pak Ustadz? Udah tahu tadi dalilnya? Nah, ibu ini mesti paham ya. Jangan kita itu bingung sendiri. Ini gimana lah 85 nih? Di mana lah dapatnya sama Ustadz Caniago? Jangan itu buat-buat dia sendiri aja. Bukan, memang hadis yang menyebutkan 85 itu tak ada. Yang ada itu apa? Siapa yang punya 20 dinar, berat dinar berapa? 1 dinar 4,25. Dari situlah dapat rumus 85 gram emas. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kita dapat bahas pada sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal bagi kita, dan di awal tahun ini mudah-mudahan menjadi tahun yang lebih baik bagi kita dari tahun yang sudah kita lewati. Amin ya rabbal